perkenalkan, nama saya Elsa Novelin Saluas, Tambuk A 40121120, mata kuliah Konsep Dasar Sains SD, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup hewan capung. Untuk itu berikut videonya. Capung merupakan serangga yang termasuk dalam ordo Odonata, yaitu suatu ordo pada serangga yang berbeda penentuannya sejak awal dari ordo serangga lainnya. Odonata digolongkan berdasarkan giginya termasuk capung. Pada serangga di ordo ini sudah ada sejak zaman purba lalu, yaitu sekitar 300 juta tahun yang lalu. Capung biasanya ditemui di dekat air karena air adalah tempat di mana mereka bertelur dan menghabiskan masa pra-dewasa anak-anaknya. Pada umumnya, capung dapat ditemukan di wilayah tropis. Seperti jangkrik, capung mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ini berbeda dengan metamorfosis pada kupu-kupu, katak, dan kumbang. Hal ini karena capung hanya mengalami perubahan semasa hidupnya. Siklus hidup capung terdiri dari telur, nimfa, kemudian capung dewasa yang akan kawin dan menghasilkan generasi capung yang baru dengan siklus yang sama. Mari kita bahas satu persatu metamorfosis capung. Yang pertama, telur. Pada umumnya, capung melakukan proses perkawinan di udara atau saat terbang. Proses ini biasanya dilakukan berjam-jam. Setelah proses perkawinan, capung betina akan bertelur di mana telur-telur tersebut ditempelkan pada tanaman dekat dengan air. Induk capung akan memastikan bahwa wilayah itu bebas dari polusi serta memiliki mikroorganisme air yang banyak. Dengan banyaknya mikroorganisme air, larva air mempunyai sumber makanan yang banyak. Induk capung biasanya bertelur hingga 100.000 butir, tergantung jenis spesiesnya. Secara fisik, telur capung diseliputi dengan lendir, maka ia akan terasa licin jika dipegang. Telur capung akan menetas dalam waktu 2 hingga 7 hari, tergantung iklim lingkungan di mana telur tersebut berada. Semakin dingin lingkungan, semakin lama telur menetas. 2. Nimfa. Setelah telur menetas, terbentuklah larva yang akan berkembang dan hidup di wilayah perairan. Larva menggunakan insan internal untuk dapat bernapas. Walaupun larva termasuk makhluk air, larva capung dapat hidup di darat jika dipindahkan. Seperti larva lainnya, larva capung akan mengalami pergantian kulit terus-menerus sehingga menjadi nimfa. Tubuh nimfa capung sangat besar dan mereka merupakan karnivora. Mereka makan berudu, anak ikan, bahkan memangsa sesamanya. Nimfa capung bernapas menggunakan ingsan yang terdapat pada rekrum di ujung perut mereka. Tak hanya itu, nimfa capung mengalami pergantian kulit ekdisis. Setiap tahapan pergantian kulit tersebut disebut instar, dan pergantian kulit tersebut dapat terjadi hingga 8-12 kali tergantung spesiesnya. Umur nimfa bisa sampai 4 minggu hingga beberapa tahun. Sebagian besar hidup capung dihabiskan dalam bentuk nimfa dan paling lama adalah 4 tahun. Wow. Capung dewasa. Setelah berkembang dalam lingkungan serta cuaca yang mendukung dan stabil, nimfa capung akan menjadi capung dewasa dalam bentuk terakhir metamorfosisnya. Mereka akan merayap keluar dari air menggunakan ranting tanaman untuk keluar dari kulit nimfa yang juga disebut exosphere. Sayap dari capung muda biasanya belum berkembang maksimal, dan sebagian besar kepala mereka dapat dilihat. Tubuhnya juga masih lunak dan warna tubuh mereka belum terlihat. Jika mereka dapat bertahan dalam seleksi alam, capung muda akan menjadi capung dewasa dengan tubuh yang sempurna dan hidup selama 2 hingga 4 bulan. Sekian video yang dapat saya bawakan, kiranya dapat menjadi edukasi bagi kita semua. Mohon maaf apabila di video ini banyak kekurangan. Untuk itu saya ucapkan sekian dan terima kasih.